Perkenalkan, nama saya Oktavia Nurhaliza. Saya di sini akan mempresentasikan analisis keuangan PT Supermart Terbuka. Pendahuluan, PT Supermart Terbuka atau SPMA didirikan pada tahun 1976 di Surabaya dan merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi serta penjualan berbagai jenis kertas dan produk turunannya. Perusahaan ini berfokus pada peningkatan kapasitas mesin pengolahan bahan baku kertas bekas, efisiensi operasional, dan kualitas produk. Visi PT Supermart Terbuka menjadi perusahaan kertas terkemuka di Indonesia yang berorientasi pada kualitas, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Misi PT Supermart Terbuka menghasilkan produk kertas berkualitas tinggi yang ramah lingkungan. Kajian kinerja dan fundamental. Yang pertama ada kinerja manajemen dalam konteks laba operasional berbasis aset operasi. Yang pertama ada NOWC senilai 1.219 miliar rupiah pada 2022, kemudian meningkat menjadi 1.270 miliar rupiah pada 2023. Kemudian yang kedua ada TOC senilai 3.048 miliar rupiah, kemudian meningkat menjadi 3.145 miliar rupiah. Yang terakhir ada NOPAT senilai 364 miliar 55 rupiah, kemudian turun drastis menjadi 206 miliar 91 rupiah pada 2023. Kedua, kinerja manajemen dalam konteks added value. Yang pertama ada MVA pada 2022 senilai negatif 581 miliar 858 rupiah. Kemudian turun drastis menjadi negatif 1 miliar 221 rupiah. Kemudian ada EVA. Pada 2022 memiliki nilai 28 miliar 396 rupiah. Kemudian turun menjadi 4 miliar 997 rupiah. Pada bagian profitabilitas, BEP pada 2022 memiliki nilai 14,45%, kemudian turun menjadi 8,34%, kemudian ada ROI senilai 12,18%, turun menjadi 6,32%, kemudian ada ROE senilai 18,44%, turun menjadi 9,27%, kemudian ada operating profit margin atau OPM senilai 14,39%, turun menjadi 11,53%. Pada bagian manajemen aset, inventory turnover memiliki nilai 3,84 kali pada 2022, kemudian turun menjadi 2,63 kali pada 2023. Kemudian ada receivable turnover senilai 3,57 kali, turun menjadi 3,35 kali. Kemudian yang terakhir ada fixed asset turnover senilai 1,77 kali, turun menjadi 1,44 kali. Kemudian pada bagian likuiditas ada current ratio memiliki nilai 3,65 pada 2022, kemudian turun menjadi 2,81 pada 2023. Kemudian ada quick ratio senilai 1,43 pada 2022, kemudian turun menjadi 1,12 pada 2023. Yang ketiga ada cash ratio senilai 0,80 pada 2022, kemudian turun menjadi 0,63 pada 2023. Kemudian nilai pasar ada price to earnings senilai 4,64 kali pada 2022, kemudian naik menjadi 6,11 kali pada 2023. Kemudian ada price to book senilai 0,67 kali pada 2022, kemudian turun drastis menjadi 0,51 pada 2023. Kemudian ada market to book senilai 0,51 kali pada 2022, kemudian naik menjadi 0,67 kali pada 2023. Kemudian struktur modal. Debt capital ratio PT Supermart Terbuka menunjukkan penurunan dari 25,6% pada tahun 2022 menjadi 17,5% pada tahun 2023. Rasio ini mengukur proporsi utang jangka panjang terhadap total modal perusahaan sehingga memberikan gambaran tentang struktur modal dan tingkat leverage perusahaan. Kesesuaian dengan teori struktur modal. Trade-off teori menyatakan perusahaan akan mencari struktur modal optimal dengan mempertimbangkan manfaat pajak dari utang dan biaya kebangkrutan. Sedangkan pecking order teori menyatakan perusahaan cenderung menggunakan sumber dana internal terlebih dahulu, kemudian utang, dan terakhir ekuitas eksternal. Selanjutnya, analisis kebijakan dividen. Dividen payout ratio atau DPR PT Supermart Terbuka mengalami peningkatan signifikan dari 9,16% pada tahun 2022 menjadi 32,46% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan membagikan porsi laba bersihnya sebagai dividen kepada pemegang saham jauh lebih besar pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Relevansi dengan signaling teori. Signaling teori dalam kebijakan dividen menyatakan bahwa dividen dapat digunakan oleh perusahaan sebagai sinyal kepada investor mengenai prospek keuangan dan stabilitas perusahaan. Yang terakhir, kesimpulan dan saran kesimpulan. Yang pertama, MVA tetap negatif meski ada perbaikan kecil. Yang kedua, ada penyusunan strategi penciptaan nilai jangka panjang. Yang ketiga, BEP, ROI, dan ROE mengalami penurunan. Yang keempat, price to earnings
dan Prince to Book meningkat, tetapi nilai pasar masih di bawah nilai buku. Yang kelima, DPR meningkat meskipun laba bersih menurun. Saran yang pertama, perusahaan harus meningkatkan kinerja keuangan agar nilai pasar atau market value dapat melampaui nilai ekuitas. Yang kedua, perhatikan keseimbangan antara pandangan utang dan ekuitas. Yang ketiga, perusahaan perlu menjaga dan meningkatkan rasio likuiditas, misalnya dengan mengoptimalkan pengelolaan kas piutang dan utang lancar. Yang keempat, jelaskan kebijakan dividen yang meningkat meskipun laba menurun untuk menjaga kepercayaan investor. Yang kelima, manfaatkan laba ditahan untuk investasi yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya, ini referensi yang saya gunakan untuk menganalisis laporan ini. Presentasi saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf.